Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1983 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ester pasal 2 ayat 7 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda.
Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari latar belakang Esther, kita dapat melihat di ayat 7 di sana diterangkan bahwa Esther adalah seorang gadis yang tidak beribu, tidak berbapa alias yatim piatu. Esther kemudian diangkat oleh Mordekai yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Saudara, saya melihat di sini bahwa jarak usia mereka sangat-sangat jauh, sehingga Mordekai yang sebenarnya kakak sepupu dari Esther, tetapi di sini dikatakan Mordekai mengangkat dia sebagai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara sudah tidak beribu, tidak berbapa alias yatim piatu, dengar baik firman Tuhan ini, bahwa masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara terlahir dari latar belakang orang yang seperti Esther, yang sudah tidak beribu, tidak berbapa lagi. Atau mungkin saudara terlahir dalam lingkungan yang kehidupannya miskin, susah. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara ada hidup sampai sekarang, terlahir di dunia ini, itu menandakan Tuhan punya rancangan yang hebat, luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Iblis selalu mau mengalihkan fokus kita kepada latar belakang kita. Saudara, dengar baik bahwa iblis selalu memperlihatkan kepada kita itu masa lalu kita. Sedangkan Tuhan itu selalu memperlihatkan masa jauh di depan kita, yaitu masa depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli saudara terlahir dalam lingkungan atau latar belakang apa, tetapi yang jelas firman Tuhan mau katakan kepada kita bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara jangan saudara menyalahkan diri saudara sendiri. Saya ini terlahir dari orang susah, orang yang tidak berpendidikan tinggi. Saya ini terlahir begini dan begitu, orang tua saya ini dan itu. Saudara, stop. Lihat rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Lihat Esther. Esther juga punya banyak alasan, saudara, untuk tidak mengikuti kontes ini. Karena latar belakangnya dia buruk. Saudara, konteks firman Tuhan ini, orang-orang Israel ini sedang ada dalam pembuangan. Makanya Mordekai memberikan pesan kepada Esther supaya Esther tidak menceritakan asal-usulnya. Kalau Esther menceritakan asal-usulnya, yaitu sebagai orang Israel, saya yakin dan percaya saudara, dia akan gugur dalam kontes kecantikan itu. Karena seorang budak itu tidak mendapatkan hak istimewa. Mereka walaupun cantik, pintar, ya tetap budak. Makanya Mordekai mengatakan kepada Esther untuk tidak menceritakan asal-usulnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap luar biasa. Esther ini, dia ini seorang yang taat.
Dia seorang yang dengar-dengaran. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, dia selalu mengikuti apa kata Mordekai, apa kata Hegai. Saudara, dia selalu mengikuti. Artinya apa? Orang ini betul-betul polos, orang ini betul-betul dengar-dengaran. Makanya tidak heran orang-orang yang ada di sekitar Esther ini timbul kasih dan sayang kepada Esther. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Esther. Bagaimana Esther ini bisa menjadi ratu. Kita tahu bahwa dalam kontes kecantikan, saudara, selalu didengungkan ada 3 kategori, ada 3B. Yang pertama apa? Beauty, brain, dan behavior. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saudara, kita melihat bahwa Esther itu memang betul-betul memenuhi syarat yang pertama, yaitu beauty. Saya yakin dan percaya saudara, tes yang dilakukan untuk menjadi ratu pengganti Wasti, ratu yang akan betul-betul menjadi permaisuri dari Raja Ahasiweros yang sangat berkuasa pada saat itu. Dia yang pertama syaratnya harus beauty, harus cantik. Nah, saya yakin dan percaya bukan hanya cantik dari fisik, tetapi inner beauty-nya juga harus dimiliki oleh calon ratu itu. Nah, saudara, tadi saya katakan bukan hanya terlihat cantik, parasnya atau rupanya atau mukanya, bodinya, bukan hanya itu, tetapi yang diuji juga inner beauty, cantik dari dalam. Bagaimana pembawaan dirinya, bagaimana perkataannya, itu diuji betul-betul, saudara. Bagaimana dia berjalan, bagaimana dia duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kategori yang diujikan kepada setiap dara-dara atau gadis yang mengikuti kontestan pada waktu itu. Dan Esther memenuhi syarat yang pertama. Dia cantik, bukan saja parasnya, tetapi pembawaannya, inner beauty-nya dapat. Makanya saudara perhatikan, orang yang ada di sekitar Esther itu timbul kasih dan sayang kepada Esther. Karena dia bukan hanya beauty, parasnya, tetapi inner beauty-nya. Cantiknya itu dari dalam. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, ya, yang bagus itu bukan hanya dari penampilan, bukan hanya dari pakaian saudara, tetapi saudara juga harus bagus dari dalam. Artinya apa, saudara? Ketika saudara melakukan sesuatu, pastikan itu dari dalam. Pastikan itu tulus, ikhlas, rela hati. Amin. Haleluya. Saya banyak melihat ada orang di luar sana cantik, ganteng, tetapi hati mereka tidak sebaik, tidak sebagus dengan apa yang kita lihat. Nah, saudara, seorang kategori beauty, cantik parasnya, dan ada inner beauty, kecantikan dari dalam itu harus betul-betul sesuai dengan penampilannya. Makanya itu diuji, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua pendengar bukan hanya ganteng, cantik, parasnya, tetapi hatinya juga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar bahwa Esther masuk syarat yang pertama, kategori yang pertama, beauty. Syarat yang kedua, brain. Saudara dapat melihat di ayat 12 sampai ayat 14 bagaimana mereka itu diuji kepintaran mereka, pengetahuan mereka. Diuji, saudara, supaya mereka betul-betul layak mendampingi Raja Ahasiweros. Jangan sampai Raja Ahasiweros orang yang hebat, orang yang
menguasai dari India sampai Ethiopia, tetapi istrinya on, saudara. Saudara, ada orang di luar sana berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah menyesal menikah dengan istri saya. Kenapa? Istri saya bodoh soalnya, Pak Pendeta. Loh, yang lebih bodoh adalah saudara yang menikah dengan perempuan bodoh itu. Sudah tahu-tahu bodoh, saudara menikah dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa seorang yang betul-betul mendampingi kita adalah seorang yang seimbang dengan kita. Amin. Makanya dicari calon ratu yang bukan hanya cantik tapi bodoh. Tidak, cantik tapi berpengetahuan, pintar, smart. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua di sini saya menangkap bahwa Esther masuk juga dalam kategori ini. Nah, saudara, dengar ini baik. Kita saat ini ada di era di mana teknologi itu sangat-sangat didewakan. Makanya saudara, kalau kita tidak mengupgrade diri, maka kita akan tertinggal. Kita akan tergilas, saudara. Kita akan betul-betul ada di titik yang paling rendah dalam kehidupan ini karena kita tidak menguasai perkembangan zaman. Saudara, kita harus upgrade diri. Saudara, dalam hal ini Esther terpilih menjadi ratu bukan karena hanya kecantikannya dia, bukan, tapi karena dia berpengetahuan. Amin. Jadi saudara harus upgrade diri. Saudara, kita sekarang ini ada guru, saudara, yang kita bisa belajar dari dia mau jam berapapun bisa. Apa itu? YouTube, internet. Kita bisa belajar dari sana, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hanya nonton hal-hal yang tidak berguna, nggak ada yang masuk ilmunya. Makanya cari, saudara, konten-konten yang kira-kira dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Jangan cari konten-konten yang tidak berguna. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus menyeimbangkan diri saudara. Cari konten-konten rohani dan seimbangkan juga dengan konten-konten yang mungkin itu dapat memberikan saudara inspirasi dan motivasi saudara. Saudara harus ada yang masuk pada kita, yaitu pengetahuan-pengetahuan dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Esther masuk dalam kategori yang kedua. Brain, dia berpengetahuan, dia pintar. Dan yang ketiga, saudara, behavior. Artinya apa, saudara? Perilaku, karakter, attitude. Rupanya, saudara, dalam kontestan itu bukan hanya mencari orang yang cantik, berpengetahuan, berpendidikan tinggi, tetapi mencari orang yang memiliki attitude atau karakter. Nah, saudara, coba saudara bayangkan seorang ratu yang mendampingi raja yang hebat luar biasa seperti Ahasiweros, tetapi karakter dia buruk. Dia bisa jadi sama seperti Isabel, iya kan? Akhirnya apa, saudara? Ahab itu hancur. Mereka mati secara mengenaskan karena apa, saudara? Karena Ratu Isabel itu betul-betul tidak memiliki karakter atau attitude yang baik di hadapan hamba Tuhan. Oleh karena itu, mereka yang ditugaskan untuk mencari calon ratu pengganti Ratu Wasti buat Raja Ahasiweros harus betul-betul mencari calon kuat sebagai ratu yang cantik, yang berpengetahuan, dan memiliki karakter yang baik. Nah, saudara, nggak ada artinya saudara pintar, saudara cantik, ganteng, saudara berhasil dalam usaha saudara,
Tetapi kalau attitude saudara, karakter saudara buruk, hancur semuanya. Betul apa benar? Oleh karena itu, para pencari kandidat pengganti ratu, mereka harus mencari orang yang tepat. Bukan hanya cantik, berpengetahuan, tetapi attitude, karakternya juga harus baik. Haleluya. Dan semua kategori itu didapati pada seorang yang bernama Esther. Saudara perhatikan, Esther punya latar belakang seorang yatim piatu. Saya percaya pada masa-masa Esther mengerti akan kehidupan dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, pasti dia mulai goyang, dia mulai meragukan tentang masa depannya, nanti dia akan jadi apa. Tetapi saudara dengar baik, Tuhan punya rencana indah luar biasa buat kita orang-orang percaya. Amin. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi yang terpuruk, tapi pegang firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan angkat saudara dari bukan siapa-siapa, akan menjadi orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Lihat Esther. Esther diberkati Tuhan. Dari anak yatim piatu yang meragukan masa depannya, dia jadi apa? Dia menjadi seorang ratu di Persia, menjadi ratu Ahasiweros. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Esther ini kita belajar. Kita bukan hanya cantik paras, tetapi hati juga. Kecantikan itu harus dari dalam. Saya percaya orang-orang yang polos, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas itu adalah kecantikan inner beauty, kecantikan dari dalam. Dari tutur kata kita yang santun, wow, itu adalah kecantikan dari dalam. Yang kedua, kita belajar dari Esther. Esther bukan hanya cantik, tetapi dia berpengetahuan. Dari Esther kita belajar, dia bukan hanya cantik, berpengetahuan, tetapi dia seorang yang berkarakter baik. Saya berdoa, semua kita belajar dari Esther, dari orang yang bukan siapa-siapa, dari orang yang biasa-biasa, menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semua. Mereka yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, berkat Tuhan dari surga tercurah. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.